Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Semoga kesehatan dan rahmat Allah atas kalian semua. Baik, kali ini kita akan membahas yaitu pengertian sistem operasi dan sejarah singkat tentang sistem operasi. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke guys. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi pengertian dari sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Sistem operasi juga adalah penghubung antara lapisan hardware dan software. Biasanya istilah sistem operasi sering ditujukan kepada software yang masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi software terinstal. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui pengertian dari sistem operasi. Sekarang kita masuk ke sejarah dan generasi-generasi sistem operasi. Generasi pertama dari sistem operasi yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan perkembangan awal komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat dapat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada operating system. Maka komputer sistem diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh penggunanya. Lalu pada generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi operating system, tetapi beberapa fungsi operating system telah ada. Contohnya, fungsi operating system ialah FMS dan IBSYS. Kemudian pada generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai tahun 1980-an, operating system pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Operating system menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus multi-programming, melayani banyak program sekaligus, dan multitasking, melayani banyak tugas dan pekerjaan atau batch processing system. Lalu pada generasi keempat yaitu pada tahun 1980 sampai 2000-an, pada masa ini operating system telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis, sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, distributed computer, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Jadi itulah teman-teman. Lalu sekarang pada generasi apa lagi? Nah, sekarang itu generasi di mana kita sekarang ini, yaitu mulai diperkenalkan operating system yang berada dalam sebuah operating system dan operating system bergerak mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket, PC, laptop, notebook, dan netbook. Operating sistem jaringan virtual juga berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah operating system pada perangkat server. Semakin berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang. Tiap-tiap orang berpikir untuk bagaimana semakin hari teknologi dapat membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan manusia sehingga lebih mudah. Seiring dengan perkembangannya zaman, dari tahun ke tahun operating system komputer semakin berkembang dari operating system sederhana dari CLI hingga sekarang berbasis GUI. Dari perubahan sistem memungkinkan adanya operating system masa depan yang lebih canggih. Wow. Dari operating system sebelumnya. Dari tahun-tahun saja teknologi sistem operasi sangat cepat, perubahan yang sangat signifikan, mengalami perubahan yang sangat cepat gitu. Sistem operasi yang sekarang berkembang dari sistem operasi sebelumnya seperti sistem operasi DOS berkembang menjadi Windows dikelola oleh Microsoft, dan Unix berkembang menjadi Linux serta Android.
dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Sistem operasi tetap dan selalu mengalami perubahan yang lebih baik, bahkan diramalkan akan dapat memproses banyak proses sekaligus tanpa adanya waiting time. Yang kecepatannya dalam memproses sistem operasi sangatlah cepat guys, cepat. Sekarang saja sistem operasi untuk desktop bisa bergiga-giga. Windows 7 saja saat diinstal, kapasitas memori yang digunakan sampai 6 GB lebih. Meskipun kapasitas memori sekarang besar, tetapi dengan sistem operasi yang penggunaan memori yang banyak, maka akan menyia-nyiakan pengguna memori untuk menyimpan file yang lain. Bahkan teman-teman sekalian, sistem operasi masa depan diramalkan akan mempunyai kapasitas memori yang kecil, tetapi performa yang diberikan oleh sistem operasi tersebut sangatlah baik dan kompleks. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.